Terima kasih sudah klik video ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya agar dapat notifikasi video terbaru dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rian. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi informasi lagi kepada teman-teman semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya yang sudah mengklik video ini dan menonton video ini sampai habis. Nah, jadi di video kali ini saya akan berbagi informasi cara menghindari kerugian-kerugian di usaha konter. Nah, jadi untuk teman-teman yang ingin usaha konter atau yang baru mulai dan juga sedang menjalankan usaha konter, di sini saya akan sharing-sharing menurut pengalaman saya, teman-teman. Nah, jadi ini adalah cara menghindari kerugian-kerugian menurut pengalaman saya. Jadi di sini semuanya akan saya sharing agar teman-teman paham apa saja sih kerugian-kerugian konter itu yang membuat konter itu jadi tidak berkembang. Nah, oke teman-teman, sebelum menonton video selanjutnya, alangkah baiknya klik dulu tombol subscribe-nya agar saya lebih semangat lagi membangun channel ini dan saya terus berbagi informasi kepada teman-teman semua. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis dan menyimak video ini sampai habis. Oke teman-teman, kita lanjut saja. Nah, oke teman-teman, jadi untuk yang pertama ini, cara menghindari kerugian-kerugian yang dialami usaha konter. Kalau menurut pengalaman saya itu, yang pertama dan yang paling utama itu adalah cari server pulsa yang terbaik atau tercepat. Nah, jadi untuk teman-teman semuanya nih, saya saranin jangan terpengaruh dengan server pulsa yang harga jual murah tapi kecepatannya tidak stabil atau kecepatan pengirimannya itu lambat ya teman-teman. Nah, jadi kalau menurut pengalaman saya itu, usaha konter saya yang saya jalanin itu, saya memakai server aplikasi yang harganya lumayan mahal. Tapi dari situ saya tidak merasakan dari mahalnya itu ya teman-teman. Jadi saya mencari kecepatan transaksinya dan center CS-nya, center operator aplikasinya ini sangat cekatan atau fast respon ya teman-teman. Nah, jadi nih untuk teman-teman yang ingin menjalankan usaha konter pulsa atau yang ingin memulai usaha konter pulsa, usahakan cari server yang terbaik menurut teman-teman. Bagaimana sih nyari server pulsa itu yang terbaik? Nah, jadi saya kasih bocorannya nih untuk teman-teman cara mencari server pulsa yang terbaik. Nah, yang pertama itu CS-nya atau operator yang megang aplikasinya itu fast respon, cepat, dan selalu tanggap dalam menanggapi sebuah masalah-masalah. Itu untuk yang pertama. Yang kedua, kecepatannya itu per sekian detik ya teman-teman. Nah, yang ketiga itu nggak apa-apa tuh kalau harganya terlalu tinggi atau terlalu mahal, nggak apa-apa. Yang penting kecepatannya itu ya teman-teman. Itu untuk tips yang pertama menurut pengalaman saya, yaitu cari server pulsa yang terbaik. Jadi kalau misalnya teman-teman belum tahu nih server pulsa apa yang terbaik, silakan teman-teman sharing-sharing di tempat teman-teman semua atau di sekitar wilayah yang ada konter pulsanya besar. Nah, jadi kalau konter pulsa besar itu biasanya dia pasti sudah memakai aplikasi pulsa yang terbaik. Nah, jadi itu untuk yang pertama. Nah, oke teman-teman, jadi kita lanjut saja untuk yang kedua. Nah, jadi kalau untuk yang kedua ini, tips menghindari kerugian besar di usaha konter itu. Nah, jadi kita itu nggak usah terlalu banyak stok soft cash teman-teman. Soft cash atau tempered glass ini nggak usah terlalu banyak.
Nah, oke teman-teman, jadi di sini saya jelaskan saja apa aja sih yang tidak boleh di stok. Oke teman-teman, jadi kita lanjut saja. Nah, jadi di sini bukannya tidak boleh menstok barang ini atau aksesoris ini, tapi jangan terlalu banyak menyetok aksesoris ini. Karena apa? Karena aksesoris ini atau yang dinamakan showcase ini mereknya bermacam-macam, motifnya bermacam-macam, juga modelnya bermacam-macam. Jadi saya saranin untuk teman-teman tidak usah terlalu banyak stok barang ini. Karena apa? Karena di setiap bulannya atau per tahunnya HP itu selalu baru-baru ya teman-teman. Jika teman-teman ingin menyetok ini boleh aja, tapi kalau bisa sewajarnya saja. Nah, sama ya teman-teman seperti tempered glass ini. Kalau untuk teman-teman, tempered glass ini memanglah cukup berperan dalam melindungi layar HP ya teman-teman. Jadi kalau untuk teman-teman nih, gak usah terlalu banyak stok barang ini. Kalau bisa yang banyak persamaannya saja. Nah, jadi yang banyak persamaannya itu apa aja? Yang banyak persamaan itu tempered glass itu ada di layar yang berponi ya teman-teman. Jadi HP-HP sekarang tuh kan layarnya pada berponi tuh. Nah, jadi kalau di berponi itu layarnya banyak persamaannya. Jadi kita tidak terlalu stok banyak barang ini. Karena apa? Kalau stok terlalu banyak barang ini, otomatis barang ini lama keluar dan modal kita terpendam menjadi aksesoris ini teman-teman. Nah, oke teman-teman, lanjut saja untuk yang ketiga ini. Jadi untuk teman-teman nih, gak usah terlalu banyak menyetok batu baterai, apalagi untuk counter pemula yang ingin menjalankan usaha counter atau yang baru memulai usaha counter. Usahakan stok baterai ini nggak usah terlalu banyak. Kalaupun bisa jangan di stok baterai ini ya teman-teman. Jadi caranya gimana? Caranya itu ketika ada yang mesan batu baterai, lebih baik kita catat saja teman-teman. Kita catat di pencatatan kita. Nah, jadi pas ketika kita belanja baru kita belanjain barangnya. Ini saya menyetok batu baterai ini karena untuk HP Redmi 4A ini dan Redmi Note 5A ini BN31 di counter saya itu banyak dicari orang teman-teman. Makanya saya stok baterai ini tapi nggak banyak, paling 1 sampai 2 saja. Nah, oke teman-teman, jadi lanjut saja untuk yang keempat ini. Nah, ini adalah memori HP. Kalau untuk teman-teman boleh saja menyetok tapi jangan terlalu banyak. Karena apa? Karena kalau memori HP ini zaman 2020 ini kayaknya semua HP tidak harus memakai memori karena RAM-nya itu sudah besar. Ada yang 4/64, ada yang 3/32, ada yang 4/128 dan lain-lain. Untuk itu teman-teman jangan stok memori ini terlalu banyak. Yang penting ada aja di counter kita, maupun kita stok 1 atau 2 atau 3 atau 4 dan selanjutnya. Yang penting jangan berlebihan karena memori ini sekarang jarang dicari orang-orang atau masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah, lanjut lagi, ini adalah flash disk ya teman-teman. Kalau untuk flash disk ini sama kayak memori, tapi kalau untuk flash disk ini menurut saya juga jarang sekali yang mencari flash disk ini. Bahkan flash disk ini tuh keluarnya bisa 2 minggu sekali, bahkan 1 minggu sekali, bahkan sebulan sekali, bahkan ada yang 3 bulan keluarnya teman-teman. Jadi barang saya itu numpuk di sini. Kalau barang numpuk di sini, numpuk di counter kita, otomatis uangnya itu tidak bisa berputar untuk keperluan-keperluan lainnya. Jadi saya saranin teman-teman gak usah terlalu banyak stok flash disk. Yang pertama flash disk, memori, batu baterai, tempered glass, dan soft case.
Kalau bisa stok seperlunya aja, jangan terlalu banyak karena bisa merugikan usaha counter kita. Barangnya jadi terpendam dan uangnya pun tidak berputar. Jadi itu adalah cara mengurangi kerugian atau mencegah kerugian yang kedua. Nah, kita lanjut lagi untuk yang ketiga. Yang ketiga itu adalah voucher internet atau perdana internet yang kurang laku. Nah, jadi di sini saya akan mencontohkan ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini yang selanjutnya yaitu jangan terlalu banyak stok voucher internet atau perdana internet. Nah, jadi dalam setiap provider itu masing-masing beda jenis. Contohnya ini seperti Indosat ya teman-teman. Indosat ini ada yang 2 GB, ada yang 4 GB, ada yang 8 GB, dan juga ada yang 10 GB. Nah, tentunya setiap provider itu memiliki jenis voucher yang berbeda setiap masing-masingnya. Jadi untuk teman-teman nih, saran saya itu seperti ini teman-teman. Pertama, teman-teman menyetok 10 GB ini 5, 8 GB ini 5, 4 GB ini 5 piece, dan 2 GB 5 piece juga. Nah, jadi teman-teman tinggal diperhatikan ini baik-baik dari keempat jenis voucher ini yang mana yang paling laku. Nah, jadi kalau misalnya 2 GB yang paling laku itu, teman-teman wajib membeli lebih dari 5 atau membeli lebih dari 10 piece voucher tersebut. Ini yang 2 GB contohnya ini paling laku di counter kita. Jadi teman-teman harus ngelebihi. Dan apalagi yang paling laku, contohnya misalnya seperti yang 8 GB. Jadi 8 GB ini teman-teman harus melebihi stok voucher ini dari 5 piece menjadi 10 piece bahkan lebih. Nah, jadi misalnya di counter kita itu Freedom Internet 10 GB kurang laku atau 4 GB juga kurang laku di masyarakat sekitar. Jadi untuk teman-teman, stok barang ini hanya 5 piece saja ya teman-teman, atau 6 atau 7. Pokoknya jangan sampai lebih dari 10 piece. Itulah cara menghindari kerugian menurut pengalaman saya teman-teman. Jadi ketika teman-teman membeli voucher atau perdana internet, sebaiknya diperhatikan dulu voucher mana yang paling laku, jenis voucher apa yang paling laku. Semuanya harus diperhatikan. Jadi teman-teman bisa memilih barang mana yang mau dibanyakin stoknya dan barang mana yang mau dikurangi stok vouchernya. Nah, jadi ini adalah cara menghindari kerugian yang ketiga. Ini berlaku bukan cuman untuk voucher Indosat, jadi ini hanya gambaran saja atau hanya contoh untuk teman-teman misalnya mau belanja voucher T atau voucher Smartfren, voucher Simpati, lebih baik teman-teman stok barangnya itu masing-masing 5 piece dulu. Jadi dari 5 piece itu nanti bakalan ketahuan barang mana yang lebih laku. Jadi barang yang lebih laku itu teman-teman wajib untuk menstok lebih dari 5 piece atau 10 piece. Jadi kalau barang yang kurang laku itu teman-teman bolehlah stok lebih dari 5 piece, akan tetapi jangan sampai lebih 10 piece. Kenapa? Karena barangnya bisa terpendam dan uangnya pun tidak mutar ya. Jadi kita lanjut saja yang keempat. Tips yang keempat ini adalah jangan terlalu banyak stok perdana biasa atau perdana yang tidak ada internetnya. Jadi saya ini sudah mulai mengurangi stok perdana biasa ini berlebihan. Karena apa? Karena untuk perdana biasa itu dia biasanya tuh cuma dipakai untuk nelpon dan SMS. Itu pun juga digunakan di HP-HP yang jadul ya teman-teman. Nah, jadi kalau untuk saya ini, kalau menyetok barang perdana ini masing-masing 10 piece ya teman-teman. 10 piece. Contohnya kayak perdana Tri ini, saya nyetoknya 10 piece kartu. Dan juga kartu Telkomsel ini, saya nyetoknya 10 piece kartu juga. XL ini saya nyetoknya 10 piece kartu juga, bahkan ada yang lebih juga ya teman-teman. Nah, jadi kalau untuk kartu perdana ini di tahun 2020 ini sudah sangat jarang terjual. Lebih baik uangnya
kita kumpulin atau kita belikan perdana internet atau voucher internet. Itu lebih bagus dan lebih baik untuk perkembangan usaha counter kita. Nah, jadi untuk teman-teman nih, ini menurut pengalaman saya saja, saya sudah mulai mengurangi stok perdana biasa ini. Walaupun harga ini pun murah, tapi kalau terlalu banyak kita beli, contoh kita beli 50 piece. Nah, dalam 50 piece itu terjualnya sangat lama, bahkan masa berlakunya pun bisa habis. Nah, itu kan kita bisa rugi, teman-teman. Bisa rugi karena barangnya nggak terjual, uangnya juga kita nggak dapat, dan modal kita otomatis terpotong. Oke teman-teman, itulah video yang saya bagikan, cara menghindari kerugian-kerugian untuk usaha counter. Nah, jadi untuk teman-teman ini, saya di sini hanya sharing-sharing pengalaman saja gitu teman-teman. Saya tidak bermaksud untuk sombong atau menggurui para senior. Jadi di sini saya hanya ingin berbagi informasi aja kepada teman-teman. Inilah cara saya untuk mengurangi kerugian dalam usaha counter saya. Nah, jadi untuk teman-teman nih yang ingin menjalankan usaha counter atau yang ingin memulai usaha counter, bahkan pun ada juga yang sedang menjalankan usaha counter, silakan lakukan ini sekarang juga agar teman-teman jauh dari kata kerugian. Nah, oke teman-teman, jadi video inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, terutama untuk para subscriber saya. Dan juga jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini agar saya selalu semangat membangun channel ini dan saya terus berbagi informasi seputar usaha counter. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.